Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Farid Fadlur Rahman di video pembelajaran yang dimana pada siang hari ini saya akan sedikit berbagi pengalaman bersama teman-teman semua terkait simulasi atau bagaimana penggunaan virtual laboratorium dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah inovasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Mujibu Baidillah, MPD, jurusan Teknik Biologi UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Baik teman-teman, di sini saya akan berbagi pengalaman, namun sebelum itu perkenalkan kembali. Barangkali teman-teman lupa, nama saya Farid Fadlur Rahman dengan NIM 2108106004 kelas Teknik Biologi A semester 6 UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Nah, teman-teman semua di era transformasi ini atau di era abad 21 ini tentu kita semua harus sangat paham terkait media atau harus memperbanyak, harus segera bertransformasi dari media atau salah satunya kita belajar mengenai digital. Bukan hanya belajar dengan buku lagi, tapi coba kita belajar dengan sistem digital, di mana saya di sini akan menjelaskan terkait modul yang sudah saya buat atau LKPD mengenai sistem ekspresi, atau kita akan bahasnya di virtual laboratorium, yang dimana ini tampilan awal LKPD-nya untuk sistem ekspresi ini yang terdapat identitas peserta didik yang meliputi nama, kelas, dan nomor absen serta identitas sekolahnya. Oke, di sini saya juga menggunakan teknologi atau inovasi-inovasi yang dimana modul ini dikemas dalam bentuk desain yang kemudian nanti dikemas juga menggunakan Hizen Flipbooks yang tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Terdiri dari kata pengantar, kemudian ada daftar isi, kemudian di halaman selanjutnya kita klik ada petunjuk penggunaan modul, yang dimana petunjuk penggunaan modul ini sangat direkomendasikan sekali ya di zaman sekarang, di mana dalam LKPD ini dirancang untuk memfasilitasi siswa dalam melaksanakan kegiatan praktikum secara virtual atau menggunakan aplikasi sistem ekspresi ini. Yang dimana virtual lab ini saya ambil dari Universitas 11 Maret yang dimana saya gunakan untuk membantu dan membimbing dari guru mata pelajaran untuk pembelajaran biologi, yang dimana silakan untuk petunjuknya ikuti langkah-langkah yang sudah ada di modul ini ya. Nah, kenapa harus adanya kegiatan praktikum di dalam kelas atau harus adanya inovasi praktik ini? Di antaranya meliputi tujuan dari pembelajaran kali ini adalah untuk siswa dituntut mampu menjelaskan terkait mekanisme pembentukan urin pada manusia. Kemudian siswa juga dituntut untuk mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi reproduksi urin. Nah, kembali lagi, jadi untuk petunjuk penggunaan virtual lab ini silakan teman-teman, adik-adik, dan rekan-rekan semuanya bisa scan atau akses virtual laboratorium ini di Google dengan link yang sudah disediakan. Kemudian terdapat menu virtual lab yang bisa dipilih sesuai kebutuhan dan kemudian bisa di-download di laptop teman-teman semuanya.
Nah, kemudian ada beberapa format yang harus dilangkahi atau harus dipenuhi di dalam virtual lab ini. Antaranya nanti kita akan download dulu setelah klik link di bawah ini. Kita akan download terlebih dahulu. Ini ada sistem akresi. Kemudian ada videonya dan ini untuk aplikasinya terletak di bawah ya, di download. Kemudian dikarenakan saya sudah download, jadi teman-teman nanti seperti langkah yang sudah tadi ada di dalam modul. Untuk langkahnya itu klik kanan, kemudian run administration, kemudian kita klik more info ya, kemudian run away. Nanti teman-teman silakan klik yes. Dan ini dia tampilan virtual laboratorium akan kita gunakan. Nah, oke. Sambil dikarenakan ini udah berjalan, kita kembali lagi ke buku panduan ya, dimana ini kan pastikan untuk run away. Kemudian ini juga tata cara penginstalannya tadi disimulasikan. Kita lanjutkan ke pendahuluan terlebih dahulu ya di dalam modul ini. Jadi ada identitas LKPD di mana mata pelajaran biologi kelas 11 untuk sistem akresi dan submaterinya itu mekanisme pembentukan urin. Dan alokasi waktunya yaitu 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran. Nah, adapun capaian pembelajarannya kita akan sama-sama mengasah kemampuan serta untuk mendeskripsikan yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, di mana kita akan mempelajari terkait sistem akresi, kemudian model atau pendekatannya kita problem based learning, dan pendekatan STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Nah, adapun media atau metode yang akan kita gunakan dalam virtual laboratorium ini, yang pertama metodenya kita eksperimen, kemudian medianya kita menggunakan virtual laboratorium Universitas Negeri Semarang ya, terkait sistem akresi. Nah, tadi tujuan pembelajarannya. Kemudian teman-teman, sebelum teman-teman semua mencoba melakukan kegiatan praktikum menggunakan virtual laboratorium, tentunya kita harus didasari terlebih dahulu oleh bekal-bekal materi yang sudah dipelajari di dalam kelas terlebih dahulu ya. Di mana di sini ada sedikit landasan teori yang bisa teman-teman baca terkait penyebab sistem akresi atau proses pembentukan urin yang terdapat beberapa tahapan penyaringan, kemudian penyerapan kembali serta pengeluarannya. Dan dilengkapi juga dengan tabel-tabel yang bisa membantu teman-teman dalam melaksanakan atau tahapan untuk lebih memahami ketika pelaksanaan praktikum. Kemudian juga ada materi yang perlu dibaca, di mana nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, pretest, pertanyaan diskusi, dan yang lainnya. Ini materinya sudah ada terkait komposisi urin yang normal, kemudian yang bervariasi, yang di mana hal ini ditentukan oleh berbagai faktor. Misalnya kayak makanan yang kayak protein akan menghasilkan lebih banyak urea di dalam urin, dan hal itu terjadi akibat adanya deaminasi protein di dalam hati pada pembentukan urea berikutnya. Kemudian pada pengkonsumsian makanan asin juga, maka garam-garam berlebih akan diekskresikan ke dalam perut. Nah,
Ini salah satunya ada beberapa poin terkait tadi yang sudah disebutkan, tahapan-tahapannya ada penyaringan, penyerapan kembali, yang disebut dengan reabsorpsi, kemudian ada pengeluaran augmentasi. Tentu silakan untuk dibaca saja. Ada beberapa tabel sini terkait molekul air itu ada 96 gram, garam mineral 1,8, urea 2 gram, dan zat nitrogen ada 0,2. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali beberapa faktor itu silakan dibaca saja. Ada petunjuk penggunaan di mana kita masuk dulu ke dalam virtual laboratorium, klik mulai ya. Kemudian ini materi yang sudah tadi disampaikan dan materinya ini lebih lengkapnya. Namun kita di sini akan mempelajari terkait urin ya. Kita ini petunjuk praktikum, ada 4 praktikum, di mana kita mengambil pada pembentukan urin. Dan ini praktikumnya, kita klik di sini. Nah, ini salah satu studi kasus, silahkan bisa teman-teman simak. Bahwasannya kegiatan atau ada aktivitas di mana setelah menghirup udara AC, seorang anak ini mengalami atau ingin melakukan membuang air kecil. Kemudian silakan teman-teman semua bisa merumuskan masalah sesuai hasil identifikasi masalah pada lembar kerja siswa dan buatlah hipotesis dan jawaban serta rumusan masalah yang telah dibuat pada lembar kerja siswa juga. Kemudian buktikan hipotesis kalian melalui praktikum virtual study literatur yang relevan. Nah, jadi sebelum kita praktikum, silakan teman-teman kembali lagi ya di sini. Ada orientasi masalah, yang dimana seorang anak yang kita inisialkan namanya Putri, meminum segelas air, ia kemudian berada di ruang ber-AC dan ia mendapatkan hembusan angin yang dikeluarkan oleh AC. Dan apa respon yang diterima oleh Putri ketika hal tersebut terjadi? Dan identifikasilah menurut Anda apa yang menjadi penyebab terjadinya respon yang dirasakan oleh Putri. Kemudian teman-teman silakan lakukan hipotesis awal, isi di bagian kolom, dan kemudian alat dan bahannya. Kita ada aplikasi yang telah tadi kita install, ada laptop, handphone, kemudian alat tulis, LKPD secara online, dan pastikan mempunyai koneksi internet atau jaringan yang benar. Nah, kemudian prosedur kerjanya, tadi kita buka aplikasi virtual lab-nya, kemudian tampilan awal sudah tadi kita mulai ya. Kemudian klik tombol mulai, silahkan pelajari ini bagian materi, kemudian ini ya bagian materi yang tadi. Materi, kita akan mempelajari tentang urin. Kemudian klik menu home, kemudian kita klik praktikum, dan ya yang tadi nih, lagi praktikum dan kita klik pembentukan urin, dan tadi kita jelaskan juga. Setelah itu nanti kita akan melaksanakan praktikum dan silakan bisa dicermati sama-sama oleh teman-teman. Kita mulai praktikum dan di mana di sini terjadi beberapa hal yang harus teman-teman cermati. Ada proses di mana sel darah. Nah, ini ada darah, kemudian plasma yang tersaring protein darah. Kita simak terlebih dahulu ya. Nah, ini sebutkan nama bagian ini dan jelaskan proses yang terjadi beserta zat yang dihasilkannya.
Nah, ini yang sebelah sini. Kemudian, setelah kalian menyimak videonya, silakan kalian buat kesimpulan dari praktikum yang telah dilaksanakan. Oke, selesai untuk simulasinya. Kemudian ada kuis yang silakan bisa diisi dengan nama, nomor kelas, dan sekolah. Nah, kemudian setelah menyimak video, silakan isi hasil pengamatan yang telah disediakan. Kaitkan dengan hipotesis awal, apakah sesuai atau tidak, dan teori yang telah dibaca sebelum praktikum. Kemudian setelah itu, teman-teman bisa isi tabel hasil pengamatan, di mana langkah-langkah mekanisme terbentuknya urin itu ada berapa. Kemudian hasil pengamatan kalian yang telah tadi sama-sama kita tonton videonya, bisa diisi di tabel hasil pengamatan. Dan terakhir, ada pertanyaan diskusi. Nah, pertanyaan diskusi ini ada 4. Silahkan nanti bisa dijawab, di mana pertanyaan diskusi ini udah ada di dalam kegiatan praktikum yang telah kita laksanakan tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan ya teman-teman semua. Ini ada daftar pustakanya diambil dari Kusuma INR 2020 terkait sistem ekskresi biologi kelas 11 dan identitas penulis bisa dibaca sendiri ya. Farid Fadlur Rahman. Kemudian ini menu akhir sebagai menu kuis bisa dijadikan sebagai pretest atau post-test. Kita coba. Maka nomor 1, kemudian kelas 11, dan sekolah misalkan SMAN 1 Maja. Tertib mulai. Kita klik, misalkan ini asal aja ya. Nah, ini, kemudian kita klik lagi. Contohnya kita asal aja ya. Dan kita akan melihat jawaban di akhirnya. Nah, ini skornya langsung kelihatan ya. Jadi itu ya yang bisa dilakukan oleh adik-adik semua. Semoga kegiatan ini dapat membantu di dalam melaksanakan kegiatan praktikum yang bisa dilaksanakan secara online. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Bila ada hal yang ingin ditanyakan atau diskusi, boleh kita diskusi di lain waktu. Oke, kurang dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.